Ada banyak rumor tentang guru yang tidak berguna itu. Bahkan sebelum datang ke akademi, mereka telah mendengar begitu banyak tentangnya. Mereka mengatakan bahwa dia tidak terampil dalam hal apapun dan bahwa dia telah menyesatkan murid. Mereka mengatakan bahwa dia tidak tahu cara berkultivasi dan dia sama sekali tidak tahu seni bela diri. Semua jenis fitnah ada. Selama seseorang adalah seorang siswa, yang terbaik adalah tetap sejauh mungkin darinya. Jangan main-main dengan orang ini. Kalau tidak mengamuk hanya masalah kecil. Lebih buruk lagi, mereka bahkan bisa mati di tangannya. Ketika kedua bersaudara datang ke akademi untuk mencari guru, mereka juga mendengar desas-desus seperti itu. Selama ini mereka telah berjalan dengan hati-hati, tetapi tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa ahli yang tidak biasa dan luar biasa ini adalah sampah legendaris. Guru, jika kamu begitu luar biasa, mengapa? Zheng Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun itu hanya dalam waktu singkat sejak mereka saling kenal, dia bisa mengatakan bahwa guru di hadapannya memiliki kemampuan yang tak terukur. Setiap gerakannya memiliki watak elegan. Bagaimana dia bisa menjadi sampah? Ada banyak orang di dunia ini yang iri dan yang berbakat. Hal-hal semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Zhang Zuan memikirkan matanya ke atas 45 derajat saat kesedihan dan penyesalan tercermin di matanya. Seolah meratapi ketidakpahaman dunia. Emosi di wajahnya ada di tempatnya, tetapi di dalam hatinya dia memaki vulgar. Jika bukan karena perpustakaan jalan surga, mengingat bagaimana pemilik tubuh sebelumnya, sudah sangat luar biasa baginya untuk tidak mendapatkan skor negatif. Nilai 0 sudah skor tertinggi, oke? Aduh, anjir. Aku bersedia membersihkan guru dari reputasinya yang kotor. Melihat depresi gurunya dan ketidakpahaman dunia, hati Zheng Yang tergerak dan dia tidak bisa membantu tetapi menyatakan demikian. Tidak apa-apa. Reputasi guru tidak masalah. Selama kamu berlatih keras, aku akan puas. Ambil token identitas kamu untuk mengklaim tempat tidur kamu. Datanglah ke kelas besok tepat waktu. Pastikan untuk tidak terlambat. Setelah pertunjukan Zhang Zuan bertindak keren, ia tampaknya setelah sepenuhnya menangkap pemujaan siswa. Zheng Yang mengangguk. Baik guru. Zheng Yang menarik Mo Xiao yang berdiri di sampingnya dan mereka berdua berjalan keluar. 4 siswa. Jadi guys, dia udah dapat 4 siswa ya. Pertama si Wang Ying, cewek. Kedua si Liu Yang yang dia dapat dari guru Cao Xiong ya, yang pertukaran dia kalah taruhan ya. Yang ketiga si Zhao Ya, putri penguasa kota. Yang keempat ini si Zheng Yang. Zheng Yang. Satu Liu Yang, satu Zheng Yang. Melihat mereka berdua pergi, kegembiraan muncul di mata Zhang Zuan. Wanita muda yang bingung Wang Ying, siswa yang ia menangkan dari taruhan Liu Yang, Nyonya muda Zhao Ya yang arogan dan jenius, dan jenius tombak Zheng Yang. Nah, seperti yang udah dibahas tadi ya guys ya. Awalnya dia berpikir bahwa hari ini akan sama seperti sebelumnya. Dia tidak akan dapat merekrut satu siswa pun dan harinya akan berakhir dengan kegagalan. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil merekrut 4 dari mereka. Tanpa token identitas, bahkan jika siswa datang, aku tidak akan dapat menerima siswa baru. Lebih baik aku memanfaatkan waktu luang ini untuk mendapatkan beberapa token lagi. Setelah menjadi emosional karena merekrut 4 siswa, Zhang Zuan menyadari bahwa dia tidak memiliki token lagi. Item ini diberikan oleh akademi karena reputasinya yang mengerikan. Guru yang bertugas membagikan token hanya memberinya 4. Dia bahkan berpikir bahwa Zhang Zuan tidak akan menggunakan semua itu. Jika dia tidak mengklaim lebih dari itu, bahkan jika siswa baru datang, mereka tidak akan bisa mengakuinya. Token ini berisi informasi guru. Setelah seorang siswa mengklaim kepemilikan token dengan meneteskan tetes darah di atasnya, itu berarti bahwa mereka mengakui guru sebagai mentor mereka. Di sisi lain, jika mereka ingin menarik diri dari pelajaran, guru hanya meneteskan darah dan informasi siswa akan terhapus. Berdiri, dia berjalan keluar dari ruang kelas. Matahari di luar bersinar terang dan gelombang panas menyerang melalui keteduhan pohon, menyebabkan orang berkeringat deras. Mahasiswa baru dan siswa yang lebih tua berjalan di trotoar akademi, dan kegembiraan bisa terlihat di wajah mereka.
Datang ke lingkungan baru dan mengakui seorang guru, mahasiswa baru sangat gembira. Di sisi lain, setelah memikirkan kedatangan siswa baru untuk mereka mainkan, siswa yang lebih tua juga pun penuh senyum. Saat berjalan di sepanjang trotoar, infrastruktur besar muncul sebelum Zhang Zuan. Ada dua kata raksasa yang tergantung di papan di tengah gedung. Gedung logistik. Token yang mewakili identitas guru diklaim dari gedung ini. Yo, siapa ini? Bukankah ini guru bintang kami? Agar kamu tidak merekrut siswa di kelas untuk mengunjungi aku, apa yang kamu inginkan? Oh, coba aku tebak. Mungkinkah kamu tidak menggunakan token identitas, jadi kamu di sini untuk mengembalikannya? Tepat setelah berjalan masuk, dia mendengar suara sarkastik terdengar. Zhang Zuan mengangkat kepalanya dan seorang pria gemuk yang wajahnya penuh lemak mulai terlihat. Orang ini setidaknya memiliki berat 300 hingga 400 kg. Dari jauh dia tampak seperti bola daging raksasa. Qian Biao. Sebuah nama melayang dari kedalaman ingatannya. Qian Biao ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab dalam bidang logistik. Dia adalah pria yang sangat pendendam yang selalu suka makan menjadi cadangan orang lain. Sebagai guru di level terendah, gaji Zhang Zuan sangat kecil dan sumber daya yang bisa diklaim selalu minim. Karena itu dia tidak pernah dihormati olehnya. Karena perselingkuhan ini, dia menyinggung perasaannya. Saat mereka bertemu, semua jenis sarkasme dan penghinaan akan muncul. Sebelumnya, Zhang Zuan diberi 4 token identitas dengan alasan bahwa dia tidak akan menyelesaikannya adalah pekerjaan orang ini. Aku udah selesai menggunakan token identitas aku. Aku ingin mengklaim beberapa dari mereka. Tidak bisa diganggu dengan pihak lain, Zhang Zuan berbicara dengan tenang. Selesai menggunakannya. Qian Biao tertegun sejenak sebelum melolong dalam tawa. Hahaha. Semuanya datang dan lihatlah. Guru ini yang pertama dari bawah datang ke sini untuk membual bahwa dia telah menggunakan semua token identitasnya. Hahaha. Ini lelucon paling lucu yang pernah ku dengar di seluruh dunia. Sepertinya aku ingat bahwa kamu memberinya 4 token identitas saat itu. Sudah selesai semua. Dia. Lelucon yang luar biasa. Guru yang kedua dari bawah, Sun Yan Laoshe, dikatakan hanya memiliki 1 siswa saat ini. Orang ini yang membuat sejarah dengan mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru dapat menerima 1 siswa. Apa yang ingin kamu banggakan? Usir dia. Bagaimanapun setelah hari ini dia akan dipecat. Setelah mendengar teriakan Qian Biao, beberapa guru di cabang logistik bergegas datang. Mereka menatap Zhang Zuan dengan tatapan jijik. Tatapan jijik untuk seorang guru yang berada di paling bawah dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru. Mengapa dia mencoba untuk pamer? Siswa akan menjalankan instan mendengar nama kamu. Bagi mereka untuk mengakui kamu, lelucon macam apa ini? Oh, kamu mengatakan bahwa aku membual. Baik, mengapa kita tidak bertaruh? Zhang Zuan tidak marah, sebaliknya dia tersenyum. Bertaruh? Baik, karena kamu sangat ingin kehilangan, aku akan memenuhi keinginanmu. Hanya saja mengingat betapa miskinnya kamu, aku ragu ada sesuatu yang bisa kamu tawarkan. Qian Biao tidak berharap orang yang selalu dipandang rendah ini akan menantang wajah otoritasnya dengan bertaruh dengannya. Dia mencibir dengan jijik. Bukan masalahmu aku miskin atau tidak. Karena aku mengusulkan taruhan, tentu saja aku akan mengeluarkan sesuatu yang ingin aku bertaruh. Zhang Zuan melemparkan matanya. Oh, kamu dapat mengambil sesuatu. Mengingat latar belakang kamu, benda-benda yang kamu ambil mungkin hanya berupa logam busuk atau benda-benda serupa kotoran. Kamu pikir kakek aku akan bertaruh dengan kamu? Aku tidak mampu kehilangan reputasi aku dengan bertaruh dengan kamu. Qian Biao menyatakan dengan jijik. Zhang Zuan adalah guru level terendah di seluruh akademi. Belum lagi dari belakang. Tidak menyebutkan fakta bagaimana ia tidak bisa mendapatkan siswa tunggal. Ia bahkan tidak mendapatkan bonus atau lebih. Jika seseorang harus menunjukkan guru termiskin di seluruh akademi, itu pasti dia. Dia hidup hemat bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Belum lagi sumber daya untuk berkultivasi. Hehehehe. Zhang Zuan sama sekali tidak terganggu dengan penghinaannya. Dia terkekeh dan melanjutkan. Hal yang ingin aku pertaruhkan bukanlah harta atau benda, itu adalah wajah. Jika kamu kalah, aku akan menamparmu 3 kali di depan orang lain. Jika aku kalah, aku akan membiarkan kamu menampar aku 3 kali. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Menampar wajah?
Dia tidak berharap pihak lain akan bertaruh untuk ini. Qian Biao tidak menahan diri untuk ragu. Ditampar oleh guru terburuk di akademi, jika dia kalah, dia bahkan tidak akan merasa ingin hidup. Dia akan sangat malu bahwa dia ingin mati. Bagaimana? Apakah kamu berani atau tidak? Zhang Zuan tersenyum padanya. Qian Biao, apa yang kamu takutkan? Ini tidak seperti yang kamu tidak tahu standarnya. Bisakah seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mendapatkan satu siswa? Bukankah dia hanya bermimpi? Dia hanya membuatmu takut. Jika dia mampu merekrut mereka, maka tidak akankah aku memiliki beberapa ratus siswa sekarang? Bahkan jika siswa tahun ini menjadi buta, mereka tidak akan buta sejauh itu. Guru-guru lain dari cabang logistik menyeringai. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Zhang Zuan akan dapat merekrut siswa. Ini sama sulitnya dengan babi memanjat pohon. Baik, aku setuju. Menemukan kata-kata semua orang logis, dia mengangguk setuju. Karena kalian semua bersorak dengan gembira, apakah kalian semua ingin bertaruh bersamaku dengan istilah yang sama dengannya? Melihatnya setuju, Zhang Zuan melihat ke arah 3 guru cabang logistik lainnya. 3 sebelumnya yang sangat meremehkan beberapa saat yang lalu tidak keberatan menambah taruhan karena salah satu dari mereka sudah setuju untuk itu. Mengapa? Apakah kamu mendapati wajah kamu gatal sehingga kamu ingin menampar beberapa kali lagi? Baik, aku masuk. Seorang guru menyatakan dengan angkuh. Aku juga masuk. Siapa yang takut padamu untuk menyombongkan diri di depan kami meskipun mendapat angka 0? Kamu mencari kematian. Mereka bertiga menganggukkan kepala dengan seringai di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Zhang Zuan pasti akan kehilangan taruhan ini. Hari ini dia pasti akan ditampar. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kamu menerima 4 siswa, bawa mereka ke sini sekarang sehingga kami dapat memverifikasi klaimmu. Atau kamu ingin menunjukkan wajah kamu sekarang agar kita bisa menamparnya. Melihat guru yang pertama dari bawah dengan sombong bertaruh dengan mereka berempat, Qian Biao menyengir-nyengir. Bawa siswa di sini. Zhang Zuan menggelengkan kepala. Kamu semua adalah guru dari cabang logistik. Tidak mungkin kamu bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana. Mudah untuk memverifikasi apakah aku merekrut 4 siswa atau tidak. Selama siswa mengklaim kepemilikan token aku, informasi pribadi mereka akan secara otomatis muncul di Biro Pendidikan. Selama kami memverifikasinya dengan Biro Pendidikan, kebenaran akan jelas untuk dilihat semua orang. Bagaimanapun, Biro Pendidikan tidak mungkin bekerja dengan aku hanya untuk membohongi kamu semua. Selama seorang siswa telah memverifikasi hubungannya dengan seorang guru, informasi itu akan secara otomatis dikirimkan ke Biro Pendidikan dan dicatat. Tidak ada yang bisa memalsukan hasilnya. Li Yuan, lihatlah. Aku ingin melihat bagaimana orang ini masih bertindak sombong seperti ini. Setelah melihat ekspresi percaya dirinya dan mendengar kata-katanya, Qian Biao terkejut sejenak sebelum berbalik untuk memerintahkan Li Yuan. Li Yuan adalah salah satu cabang guru yang mengejek Zhang Zuan sebelumnya. Mendengar perintah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari cabang logistik. Biro Pendidikan dan cabang logistik berada di bawah cabang administrasi. Tidak butuh waktu lama bagi Li Yuan untuk kembali dengan wajah yang gelap. Bagaimana itu? Melihat ekspresi di wajahnya, jantung Qian Biao berdebar kencang ketika firasat buruk menjulang di kepalanya. Ada 4 siswa yang mengakuinya sebagai guru mereka. Ini adalah nama mereka. Informasi pribadi mereka. Wajah Li Yuan berubah sangat pucat. Bahkan sekarang dia masih menemukan fakta sulit dipercaya. Apakah keempat siswa itu buta? Dari banyak guru di Akademi Hongtian, mengapa mereka harus memilih seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Seorang rekan yang tidak tahu apa-apa. Biarkan aku melihatnya. Mari kita pastikan bahwa dia tidak menemukan orang yang cacat dan buta yang bisa dikeluarkan kapan saja untuk menjadi muridnya. Qian Biao meraih daftar nama. 2 guru lainnya buru-buru mengelilinginya. Ada beberapa guru yang akan merekrut beberapa siswa yang tidak memadai sehingga meningkatkan jumlah siswa yang mereka miliki. Orang-orang ini bisa diusir kapan saja. Bahkan jika mereka disimpan di akademi saat ini, mereka mungkin tidak akan bertahan lama lebih dari beberapa bulan. Menurut pendapat Qian Biao,
Untuk orang seperti Zhang Zuan yang berada di peringkat paling bawah, bahkan jika ia berhasil merekrut siswa, ia hanya bisa merekrut yang terburuk dari yang banyak, siswa yang tidak diinginkan siapapun. Menerima siswa semacam ini hanya untuk mengisi angka-angka tidak membuat guru bangga, justru malah memalukan. Wang Ying, perempuan. Dia tidak terdengar seperti namanya. Dia mungkin salah satu siswa yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Melihat nama pertama pada daftar nama, Qian Biao mendengus dengan jijik. Akademi Hongtian bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika seseorang ingin mendaftar, pertama-tama mereka harus menjalani ujian masuk. Kemudian, para siswa akan diberi peringkat berdasarkan hasil mereka, dan mereka yang memasuki prasyarat akan diterima. Mereka yang mendapat nilai pertama dalam ujian masuk adalah target panas bagi para guru yang lebih berprestasi. Masing-masing dari mereka terkenal di akademi ini, dan di antara mereka tampaknya tidak ada seorang siswa yang bernama Wang Ying. Qian Laoshe terus mencari. Sebelum Qian Biao bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara gemetar dari salah satu guru di sampingnya. Mengapa? Mungkinkah dia lebih buruk dari aku yang jelaskan? Dengan tawa dingin, Qian Biao terus menelusuri daftar. Dengan hanya satu pandangan, matanya menyipit ketika dia membaca informasi tentang Wang Ying di bawah namanya. Peringkat 67 dari ujian masuk, adik perempuan Wang Tao, murid tetua dan nyonya muda, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianshuan. Nyonya muda keluarga Wang, adik perempuan Wang Tao. Qian Biao terengah-engah. Ada 4 keluarga besar di kerajaan Tianshuan, dan keluarga Wang adalah salah satunya. Nyonya muda dari keluarga terhormat mengakui orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru sebagai gurunya. Apakah kamu nyata? Bukankah figur seperti itu cocok untuk Lu Xun atau Wang Chao? Jika keluarganya adalah orang-orang yang menimbulkan ketakutan padanya, maka apa yang menyebabkan dia jatuh dalam keputusasaan adalah kakak laki-laki Wang Ying. Dia bernama Wang Tao. Dia terdaftar di akademi 2 angkatan sebelum dan setelah pendaftarannya. Dia selalu mendapat nilai 10 besar dalam evaluasi komprehensif tahunan. Tahun ini, seorang tetua di akademi bahkan menatapnya dan menerimanya sebagai muridnya. Jika kakak memiliki bakat seperti itu, seberapa burukkah adik perempuan itu? Memiliki latar belakang yang berpengaruh, bakat dan saudara yang baik, dia masih memilih untuk mengakui orang ini sebagai gurunya. Mataku pasti buta karena melakukan kesalahan seperti itu. Qian Biao bisa mendengar kilat bergemuruh di sekitarnya dan dia merasa hampir pingsan. Lihat yang di bawah! Sama seperti dia mengejang karena tidak percaya, guru lain berseru dengan suara gemetar. Dia mungkin menggunakan seluruh peruntungannya untuk bisa menerima Wang Ying. Aku tidak percaya bahwa dia akan mampu membuat seseorang lebih luar biasa. Mengepalkan giginya, Qian Biao terus melihat daftar itu. Ketika matanya melihat nama itu, seluruh tubuhnya kembali mengejang. Dan dia merasakan pemandangan di hadapannya yang mulai gelap. Zhao Ya yang ke-7 dalam ujian masuk. Putri penguasa kota Bayu City. Qian Biao merasa air mata akan mengalir dari matanya kapan saja. Waduh. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan percaya bahwa Zhang Zuan akan mendapat merekrut siswa yang bahkan lebih luar biasa dan tidak pernah dalam mimpinya dapat membayangkan bahwa dia mampu. Tidak hanya itu adalah siswa yang populer yang tak terhitung jumlahnya. Guru akan menjadi gila untuk. Iyalah, si Wang Ying aja itu peringkat 67 ya. Ini si Zhao Ya itu peringkat 7, udah gitu putri penguasa kota Bayu City ya. Aduh, gimana dia nggak mau nangis ngelihat yang siswanya luar biasa. Aduh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia mencoba menekan emosinya secara paksa. Melirik ke bawah, dia melihat nama-nama itu, Liu Yang dan Zheng Yang. Keduanya mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi peringkat mereka tidak rendah dalam ujian masuk. Mencetak skor dalam angka 100, maksudnya 100 besar gitu kali guys ya. Terutama Zheng Yang, dikatakan bahwa dia mengkhususkan diri dalam tombak.
Karena keterbatasan pemeriksaan, ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan peringkatnya tertinggal. Jika dia diizinkan menggunakan tombaknya, dia mungkin bahkan bisa masuk ke 20 besar. Menatap nama-nama 4 dalam daftar berulang kali, Qian Biao dan guru lainnya merasa seperti mereka menjadi gila. Ini tidak rasional. Kamu pasti menggunakan semacam tipuan untuk membuat mereka mengakui kamu. Meskipun mereka mengakui kamu sebagai guru mereka, mereka tidak tahu siapa kamu. Saat mereka tahu, mereka akan menarik diri dari pelajaran kamu. Tiba-tiba Qian Biao melolong dengan ekspresi buas. Hak apa yang dimiliki seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk merekrut siswa berprestasi tersebut? Dia pasti menggunakan semacam metode tercela yang tidak ada yang tahu. Saat metode ini diungkapkan, para siswa ini akan meninggalkannya dalam kemarahan. Dengan kata lain, meskipun benar dia memiliki 4 siswa, siswa-siswa ini mungkin tidak akan mengikutinya lama. Mereka akan menarik pelajarannya dalam hitungan waktu. Itu bukan masalahmu, apakah mereka menarik pelajaran aku atau tidak. Taruhan yang kami putuskan adalah apakah aku memiliki siswa sekarang. Sekarang kamu telah memverifikasi bahwa aku memiliki 4 siswa. Bukankah kita harus memenuhi persyaratan taruhan kami? Tidak bisa diganggu dengan kuartet yang tampak buas, yang pikirannya ada di sekitar di tempat itu. Zhang Zuan berbicara dengan tenang. Qian Biao, Li Yuan, dan 2 lainnya memiliki ekspresi di wajah mereka yang terlihat seolah-olah sedang dalam pemakaman. Isi dari taruhan mereka adalah apakah dia memiliki murid sekarang, dan bukan pada apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian mereka telah kalah. Namun mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah dan bahwa mereka akan ditampar oleh guru terburuk di akademi. Bertaruh, anak kecil. Bagaimana jika kita menolak? Setelah sedikit ragu, Qian Biao nyengir dingin dan ekspresi garang muncul di wajahnya yang montok. Memang, bahkan jika kita menentang kata-kata kita, apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha, apakah kamu ingin memukuli kami? Faktanya adalah, apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu? Guru terburuk di akademi dengan budidaya terburuk. Untuk menjadi begitu sombong di depan kami, apakah kamu percaya bahwa bahkan jika kami memukul kamu sampai pada titik bahwa kepala kamu membengkak seperti kepala babi, tidak ada yang akan datang untuk menghentikan kami? Berhenti bertindak keren dan mungkin kamu bisa tinggal di akademi sedikit lebih lama. Kalau tidak akan lama bagi kamu untuk diusir dan dipermalukan. Li Yuan dan yang lainnya segera memahami niat dan cemoohan Qian Biao. Tidak hanya Zhang Zuan yang paling buruk dalam pemeriksaan kualifikasi guru. Kultivasinya juga di bawah standar di antara semua guru. Bahkan jika dia bukan yang terburuk, dia tidak jauh dari itu. Itulah alasan mengapa dia tidak memiliki mata untuk melihat masalah dalam pelatihan murid-muridnya. Secara alami, Qian Biao dan yang lainnya tidak akan mau ditampar. Karena pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan perjanjian. Mereka bermaksud menentang kata-kata mereka sampai akhir. Oh, artinya kamu semua tidak bermaksud untuk mengikuti aturan taruhan. Zhang Zuan tidak marah, sebaliknya dia tersenyum pada mereka. Betul, kamu bocah. Kamu pikir kamu ini siapa? Untuk berpikir kamu akan berpikir untuk menampar ke aku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menampar kamu sampai mati sekarang? Melihat bagaimana orang ini tidak mundur dan terus bertindak sombong, Li Yuan terprovokasi dan segera mengirimkan tamparan ke arahnya. Bahkan sebelum tamparan mencapai, tekanan dari angin menyebabkan seseorang mengalami sesak napas. Meskipun Li Yuan ini hanya seorang guru dari cabang logistik, budayanya tidak rendah. Dia telah mencapai level fighter 4 dan advance. Ada 9 dan untuk fighter. 1 dan Jusi, 2 dan Dantian, 3 dan Zenki, 4 dan Pigu, 5 dan Dingli, 6 dan Pixue, 7 dan Tongxuan, 8 dan Zongxi, 9 dan Zizun. Oke, ini guys, jadi budidayanya ya, ibaratnya tingkat kekuatannya lah ya. Tingkat kekuatannya itu ada 9 ya, 9 dan untuk fighter. Jadi ada 9 tingkatan untuk fighter ya, yang tadi udah disebutin ya. Dunia baru
Dunia baru lainnya muncul di setiap level. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin sulit bagi kamu untuk maju. Di setiap level ada 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Zhang Zuan adalah guru termuda di seluruh akademi yang baru berusia 19 tahun ini. Kultivasinya hanya pada 3 dan, Zenki, Pinnacle. Li Yuan ada yang lebih tinggi darinya. Perbedaan antara setiap level sangatlah besar dan hampir tidak dapat dibatasi. Pah! Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Li Yuan pasti akan menyerang wajah Zhang Zuan, membuatnya pusing, gema suara tiba-tiba renyah. Semua orang segera melihat tanda merah di wajah Li Yuan saat darah segar menjembur keluar darinya, dan banyak giginya jatuh ke lantai. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you